Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ragam penelitian, paradigma penelitian, dan rumusan masalah. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami pada malam hari ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Tahira Akmarida Islamia, dan kemudian ada Hikmah Ramadhani, kemudian ada Asti Amelia Putri, kemudian ada Ari Periwandani Sihombing, dan ada Muhammad Akbar Kisnaji. Nah, untuk materi yang pertama, itu tentang ragam penelitian yang akan dijelaskan oleh Hikmah Ramadhani. Kepada Hikmah Ramadhani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Ramadhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NIM A1 C3180003. Di sini saya akan menjelaskan materi ragam penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Sebelum membahas tentang ragam penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu penelitian. Baiklah, di sini saya mengutip sebuah jurnal yang dituliskan oleh Petel. Beliau menjelaskan bahwa penelitian dalam bahasa umum mengacu pada pencarian pengetahuan. Suatu saat, penelitian ini dapat pula diartikan pada pencarian pengetahuan dengan cara sistematis untuk informasi terkait topik tertentu. Selanjutnya, pembahasan lebih dalam mengenai pengertian penelitian ini telah dibahas oleh kelompok terdahulu, yaitu kelompok 1. Selanjutnya masuk materi ragam penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Di slide dapat teman-teman lihat di situ ada 9 bidang. Nah, di sini saya akan membahas penelitian pendidikan. Slide selanjutnya. Penelitian pendidikan menurut Hadi dan Haryono merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, penelitian pendidikan ini terbagi pula menjadi 6. Yang pertama yaitu ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini melibatkan perhitungan koefisien yang mengukur sejauh mana variabel bervariasi dengan cara yang sama. Tujuan dari penelitian korelasi ini yaitu untuk mengkaji tingkat keterkaitan suatu faktor dengan faktor lainnya berdasarkan koefisien korelasi. Yang kedua yaitu ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala kejadian yang sedang terjadi. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual. Selanjutnya yang ketiga ada penelitian survei. Penelitian survei ini banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah penelitian pendidikan, termasuk perumusan masalah kebijakan pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai ragam penelitian, melanjutkan dari Saudara Hikmah Ramadhani tadi. Tadi kan Saudara Hikmah Ramadhani sudah menjelaskan ragam penelitian berdasarkan dari bidang-bidangnya. Sedangkan saya di sini akan menjelaskan ragam penelitian berdasarkan dari metode dan tujuannya. Di mana jika berdasarkan tujuannya, ragam penelitian dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah penelitian tindakan, di mana penelitian tindakan ini disebut juga dengan action research, di mana dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan penelitian sampai pada kesimpulan mengenai hubungan antar variabel, namun juga meneliti sampai action hubungan antar variabel. Ciri utama dari penelitian tindakan adalah untuk memperoleh penemuan signifikan secara operasional sehingga dapat digunakan ketika kebijakan dilaksanakan. Di mana contoh utama dari penelitian tindakan di sini adalah penelitian kepada kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah, di mana penelitian tetap dilaksanakan ketika kebijakan tersebut telah diterapkan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen sangat sesuai untuk menguji hipotesis tertentu dan dimaksudkan untuk mengetahui variabel penelitian, di mana penelitian eksperimen ini pelaksanaannya memerlukan konsep dan variabel yang jelas dan pengukuran yang cermat.
pada penelitian eksperimen, peneliti secara sengaja memanipulasi suatu variabel, kemudian memeriksa efek atau pengaruh yang ditimbulkan. Selanjutnya, untuk penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala, dan fenomena alam. Penelitian jenis ini dapat tidak memiliki hipotesa, tergantung dari tidak adanya atau adanya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan. Nah, yang pertama itu adalah paradigma. Nah, paradigma pertama kali ditemukan oleh Kuhn pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa paradigma merupakan cara untuk mengetahui realitas sosial yang dikonstruksi oleh pemikiran atau penyelidikan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang efektif. Nah, yang selanjutnya itu adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan perspektif riset yang digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui bagaimana cara pandang dari seorang peneliti, untuk mengetahui mempelajari fenomena-fenomena yang ada, dan mengetahui cara-cara untuk menginterpretasikan sebuah hasil temuan. Nah, selanjutnya itu adalah penelitian longitudinal deskriptif. Penelitian longitudinal deskriptif itu merupakan penelitian yang berupaya untuk menggambarkan bagaimana perubahan dari suatu fenomena dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya itu ada pendapat tentang paradigma penelitian kualitatif. Yang pertama itu adalah postopositisme, itu beranggapan bahwa seorang peneliti tidak bisa mendapatkan sebuah fakta dari suatu kenyataan jika si peneliti itu masih membuat jarak di antara kenyataan tersebut. Yang kedua adalah konstruktivisme interpretivisme. Nah, pada pandangan ini ia berpendapat bahwa kenyataan merupakan hasil dari konstruksi atau bentuk dari manusia itu sendiri. Dan pandangan yang terakhir adalah critical ideological yang berpendapat bahwa kenyataan sangat bergantung pada peneliti dan tidak bisa dipisahkan karena sangat berhubungan erat serta nilai-nilai pada peneliti itu juga berpengaruh kepada fakta dan hasil temuan yang diteliti oleh peneliti tersebut. Saya Arif Heriwandani, NIM A1C318030, akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, kita ulas dulu pengertian dari rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Maka itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik, yang pertama adalah bersifat orsinil. Maksudnya adalah belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. Bukan berarti kita tidak boleh meneliti suatu permasalahan yang sudah pernah diteliti. Tetapi di sini adalah rumusan masalah yang baik. Karena jika kita mengulas rumusan masalah yang belum diteliti oleh orang lain, hal tersebut dapat menambah jawaban kita akan rumusan masalah tersebut. Yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan, pengetahuan, dan terhadap masyarakat. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, jika suatu rumusan masalah, pastinya ada jawabannya. Nah, jawabannya ini sebaiknya dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat. Yang selanjutnya dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Nah, diperoleh dengan cara-cara ilmiah agar dapat jawaban tersebut menjadi jawaban yang
nyata dan dapat sebagai pedoman. Yang selanjutnya, rumusan masalah yang baik, jelas, dan padat. Jangan ada penafsiran lain terhadap masalah tersebut. Kenapa? Karena penafsiran lain dapat membuat para pembaca atau bisa kita bilang di sini masyarakat kebingungan dengan penafsiran lain. Jadi harus dijelaskan dengan jelas dan padat. Yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang terakhir, bersifat etis. Maksudnya, tidak bertentangan dan tidak menyinggung adat istiadat, ideologi, kepercayaan, dan agama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya bentuk-bentuk rumusan masalah. Yang pertama, ada masalah deskriptif. Masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berhubungan dengan keberadaan variabel mandiri, yakni pada satu variabel atau lebih. Jadi, dalam penelitian tidak membuat perbandingan variabel pada sampel lain dan mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Amelia Putri, NIM A1C3180414. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ari mengenai rumusan masalah asosiatif. Nah, jadi rumusan masalah asosiatif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan muncul secara bersama. Contohnya, adakah hubungan antara tinggi badan dengan kemampuan kepemimpinan? Yang kedua, adakah hubungan antara banyaknya katak dengan seringnya hujan turun? Lalu yang kedua adalah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat. Hubungan kausal ini memiliki dua variabel, yaitu ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Adapun contoh dari hubungan kausal. Yang pertama, adakah pengaruh tingkat pengangguran dengan maraknya pelaku kejahatan? Yang kedua, adakah pengaruh antara kepemimpinan presiden dengan kedisiplinan masyarakat? Nah, yang ketiga itu ada hubungan timbal balik atau hubungan interaktif. Hubungan timbal balik itu merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, di dalam hubungan ini tidak diketahui yang mana variabel independen dan yang mana variabel dependennya. Contohnya, adakah hubungan antara kerja keras dengan kesuksesan? Yang kedua, adakah hubungan antara hidup hemat dengan kekayaan? Slide selanjutnya, Ra. Nah, yang selanjutnya yaitu tahap-tahap dalam perumusan masalah. Yang pertama, dalam mencari masalah itu dapat menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita dalam permasalahan akan ada apabila ada kesalahan. Nah, dalam hal ini ungkapkan semua faktor dan variabel yang teridentifikasi sebagai masalah. Nah, yang diidentifikasi itu sebaiknya yang dikuasai oleh peneliti. Itu tadi penjelasan tentang ragam penelitian, paradigma penelitian, dan rumusan masalah dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Maria. Kayak mana ngucapin share screen. Pas yang share screen itu disilang. Biasa deh, hai. Ya.